dulu sempat ada wacana mereka akan membuat kantor di daerah karena mereka kan mitra utamanya adalah Pemda-Pemda itu, tetapi dalam prakteknya sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang belum ada. Jadi mereka statusnya masih di lapangan banteng. Dia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi dia itu tugasnya membuat rumusan kebijakan termasuk melaksanakan kebijakannya terkait dengan dana perimbangan dan TKDD serta PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kalau fungsinya sendiri itu sama seperti yang pernah saya sampaikan dulu, jadi fungsinya sangat detail, nanti silakan dicek. Jelas utamanya pasti mengelola dana perimbangan dan transfer ke daerah, terus merumuskan kebijakannya, melaksanakan kebijakannya, membuat norma standarnya, BIM-tek-nya, jadi bimbingan teknis dan supervisi, termasuk pemantauan evaluasi dan juga pelaksanaan administrasi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang struktur dana transfer ke daerah dan dana desa, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi mungkin yang teman-teman sering dengar itu adalah dana alokasi umum sama dana bagi hasil mungkin ya. Jadi transfer ke daerah dan dana desa ini seringnya disingkat dengan TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, itu dibagi menjadi dua, transfer ke daerah itu sendiri dan dana desa. Transfer ke daerah itu dibagi menjadi tiga, namanya dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan DIY. Dana otonomi khusus itu hanya untuk Aceh dan Papua sampai dengan saat ini. Cuman nggak tahu ada yang mau berakhir, kemungkinan besar diperpanjang atau enggak. Saya juga belum mengikuti. Jadi untuk DIY sendiri punya dana keistimewaan DIY. Berikutnya adalah dana insentif daerah, dan yang paling atas adalah namanya dana perimbangan. Ini dibagi dua, dana transfer umum dan dana transfer khusus. Transfer umum ya sederhananya gini, transfer umum itu ya dipakai untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang bersifat umum. Artinya penggunaan dana ini umumnya biasanya untuk gaji atau juga untuk hal-hal yang lainnya. Tapi kalau dana transfer khusus itu hanya boleh digunakan untuk daerah itu untuk yang sesuai dengan permohonannya atau proposal yang diberikan. Misalnya untuk pembangunan ya dana itu dipakai untuk pembangunan, nggak bisa buat bayar gaji dan lain sebagainya. Kalau dana transfer umum ini biasanya lebih fleksibel penggunaannya. Dana transfer umum sendiri itu dibagi menjadi dua, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil itu ada dari dana bagi hasil pajak dan ada dana bagi hasil sumber daya alam. Konsep dari dana bagi hasil itu seperti apa? Jadi Pemda-Pemda itu dalam periode berjalan itu pasti dia mendapatkan pemasukan terkait dengan perpajakan atau terkait dari sumber daya alam. Pemasukan itu ditransfer ke pemerintah pusat. Nah, nanti sekian persen dari penghasilan itu dikembalikan lagi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk namanya dana bagi hasil itu. Kalau dana alokasi umum itu ada rumusnya sendiri, yakni berdasarkan celah fiskal. Celah fiskal itu kapasitas fiskal dan kalau nggak salah ada rumusnya. Pokoknya intinya kemampuan daerah itu dikurangi potensi yang ada. Jadi kebutuhan dikurangi kemampuan daerah. Itu hitungan dana alokasi umum itu ada rumusnya, saya juga kurang begitu hafal.
Untuk DAK fisik, DAK non-fisik, ada DAK reguler, afirmasi, penugasan. Umumnya DAK fisik itu untuk pembangunan fisik di sekolah misalnya, atau di ya, pembangunan fisik apa di Pemda, itu larinya DAK fisik. Kalau kalian sekarang lagi ke misalnya muter-muter ya, walaupun ini ya PPKM, kalau bisa jangan muter-muter, tapi seandainya di kanan kiri kalian ada gedung sekolah SD yang sedang direnovasi, umumnya kan karena pandemi COVID mereka nggak ada aktivitas, beberapa kan melakukan renovasi. Silahkan dicek, biasanya kan ada papan proyeknya itu, sumber dananya dari mana? Umumnya biasanya sumbernya adalah dana alokasi khusus fisik, DAK fisik tahun berapa. Selain DAK fisik, ada DAK non-fisik, dana alokasi khusus non-fisik. Non-fisik itu maksudnya biasanya untuk pengembangan SDM, misalnya untuk pelatihan guru, atau untuk pelatihan untuk gaji guru tidak tetap misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibiayai. Cuman kalian tidak perlu menghafalkan ini, cuman kalian harus tahu bahwa ini loh bidang tugasnya dari DJPK itu seperti ini. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari struktur organisasinya, itu paling atas itu Direktorat Jenderal Perimbangan, itu dipimpin oleh seorang dirjen bertanggung jawab kepada menteri. Di bawahnya ini adalah sekretariat dirjen. Ada umumnya sekretariat biasanya terdiri dari 3, bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian organisasi, dan biasanya ada kehumasan atau komunikasi. Cuman di beberapa dirjen kan namanya terserah mereka. Ini keuangannya namanya bagian perencanaan keuangan, kepegawaiannya namanya bagian SDM. Ini ada bagian umum, advokasi, kerjasama lembaga. Ada bagian organisasi sama KI. Ada bagian harmonisasi kebijakan dan kehumasan. Jadi umumnya biasanya sekretariat itu terdiri dari 5 bagian itu, cuman namanya kadang-kadang sesuai dengan selera masing-masing atau sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Nah, DJPK sendiri terdiri dari 4 direktorat setingkat eselon 2 ya, direktorat itu. Ini direktorat dana transfer umum. Tadi ada dana transfer umum itu ada DAU, ada DBH. Ini ada dana bagi hasil, ada DID, ada dana desa. Jadi dilekatkan di sini, walaupun secara pembagian dananya bukan termasuk kelompok jadi satu, tapi pengelolaan organisasinya dilekatkan di Direktorat Transfer Umum. Ini Direktorat Dana Transfer Khusus, ada DAK Fisik, Sektor Ekonomi Kemaritiman, DAK Khusus Non-Fisik, Hibah Daerah, DAK Khusus Fisik, Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. Ini Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. Ada beberapa subdirektorat. Dan terakhir ada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Ini biasanya terkait dengan aplikasinya, terkait dengan data-datanya, evaluasinya, itu di sini. Di Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Nah, Sekdijen mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan administrasi DJPK. Tadi sudah sempat saya singgung, sama ya di mana-mana fungsinya ada urusan administrasi, ada urusan dukungan teknis, ada koordinasi. Ini bagian-bagiannya. Di keuangan, perencanaan ada subbab perencanaan dan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akhlak, pengelolaan kinerja dan resiko. Berarti ada 4 subbab di situ. SDM-nya ada perencanaan pengembangan karir, ada pengembangan kapasitas SDM, ada manajemen informasi. Jadi umumnya fungsi-fungsi sekretariat seperti itu. Dana transfer umum jelas, tadi sudah sempat saya singgung ketika menjelaskan bahannya. Dia ada intinya yang ngurusi mulai dari penyusunan perumusan kebijakan,
maupun pelaksanaan kebijakan tersebut, utamanya terkait dengan pengelolaan dana transfer umum, ya diajar atau dihandle oleh Direktorat Dana Transfer Umum. Ada subdit dana bagi hasil, subdit DAU, subdit DID, DOK, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan DIY, ada subdit dana desa, ada subbak TU. Nah, sedikit tentang dana desa, kalau kalian di kampung misalnya ditanyakan atau pernah dengar, di desa itu sekarang sumber dananya ada dua, ada namanya dana desa, ada namanya alokasi dana desa. Itu mirip tapi tidak sama. Cuman besarannya umumnya naik turun. Misalnya dana desanya 800 juta, alokasi dana desanya 750 misalnya. Jadi kurang lebih sekarang itu di desa-desa itu mempunyai anggaran kurang lebih 1M. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya itu jika desa itu mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin, sebenarnya bagus untuk pengembangan kapasitas SDM di desa. Cuman terkadang yang dilakukan di desa itu apa? Intinya pembangunannya adalah fisik, tanpa pernah menyentuh, oh bagaimana kalau kita mengadakan pelatihan untuk masyarakat desa ini supaya mempunyai kompetensi membuat kerajinan tangan, misalnya membuat jajanan pasar yang nanti dikelola, dipasarkan, yang otomatis hasil akhirnya adalah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa tersebut. Cuman seringnya dana desa ini dipakai untuk membangun fisik tugu, terus kalau untuk bangun selokan, misalnya saluran air itu masih ada lah kaitannya dengan irigasi pertanian. Tapi kadang-kadang untuk bangunan-bangunan yang monumental atau bangunan-bangunan, kalau saya pribadi sih fungsinya hanya untuk pencitraan atau hanya untuk simbol tanpa ada maksud yang lain. Misalnya tugu selamat datang atau tugu apa misalnya. Seringnya seperti itu. Berikutnya adalah Direktorat Dana Transfer Khusus. Seperti saya sampaikan waktu menjelaskan dana, di sini dibagi menjadi 5 juga. Ada dia punya subbak TU sendiri, ada subdirektorat hibah daerah, ada subdirektorat DAK non fisik, DAK fisik sektor PMK pembangunan manusia, dan sektor pembangunan perekonomian dan kemaritiman. Jadi semua bagian-bagiannya berbeda-beda. Berikutnya, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer di sini merumuskan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, BIMTEK, khususnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kita membicarakan mengenai pajak daerah, jadi kalau dapat kita bagi pajak daerah itu contohnya seperti apa, misalnya pajak daerah itu seperti apa, retribusi daerah itu seperti apa. Pajak daerah itu dibagi menjadi 2, pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi itu contohnya pajak kendaraan bermotor, BA balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kalau kabupaten ya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, PBB P2. PBB P2 itu pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan, PPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, itu masuk pajak daerah. Kalau retribusi daerah itu dibagi menjadi 3, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jasa umum itu misalnya retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, biaya cetak KTP, parkir di tepi jalan, misalnya biaya pengujian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah yang dikelola oleh Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer. Di sini dia terbagi menjadi berapa ini?
Dia terbagi menjadi 7 ya, 8 dengan kelompok Javung, ada subbab TU-nya, ada subdit pengembangan potensi pajak daerah, retribusi daerah, subdit sinkronisasi pengawasan, subdit pembiayaan penataan daerah, subdit peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah. Jadi maksudnya peningkatan kapasitas itu apa? Ya umumnya biasanya ini training, fintech, itu dihandle di sini. Jadi selain dia bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya pengelola keuangan di DJPK sendiri, subdit ini dia juga punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan kapasitas atau sumber daya manusia pengelola keuangan di daerah. Ada subdit penyaluran dana transfer, subdit akuntansi pelaporan dana transfer, dan subbab TU. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Dari segi namanya sudah jelas, ya yang terkait dengan aplikasi-aplikasi sistem informasi itu dihandle oleh direktorat ini. Subdirektoratnya ada evaluasi. Jadi di sini ada dua hal, maksudnya dua hal itu aplikasinya sendiri dan evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat yang lain atau dilakukan oleh direktorat yang lain. Misalnya ini, subdit evaluasi pengelolaan dana transfer. Pengelolaan dana transfernya itu kan tadi dibagi oleh Direktorat Transfer Umum dan Transfer Khusus, tapi yang melakukan evaluasi direktorat ini. Jadi di DJPK ini dipisah yang melaksanakan dan yang mengevaluasi. Termasuk ini, subdit evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Tadi pelaksanaannya dihandle direktorat yang lain, evaluasinya dihandle direktorat ini. Dan pasti namanya juga sistem informasi, ada ini transformasi sistem informasi keuangan daerah dan subdit aplikasi, basis data, infrastruktur, operasional, dan teknologi. Terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Kalau kalian nanti pernah mendengar namanya jabatan AKPD, analis keuangan pajak daerah kalau nggak salah. Coba saya cek dulu, khawatir saya salah. Analis keuangan pusat dan daerah namanya jabatan fungsionalnya. Jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ini isinya tidak hanya ada di DJPK ya. Di daerah-daerah itu mereka juga ada namanya Javung AKPD ya, analisis keuangan pusat dan daerah. Jadi ini jabatan fungsional yang terkait dengan DJPK. Untuk materi DJPK, ada yang ingin didiskusikan? Sambil saya ngisi portal dulu sebelum lupa.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ke unit yang kedua. Yang kedua adalah DJPPR. Oke, DJPPR ini unitnya ada di pusat juga, dia tidak punya kantor di daerah, dia tidak punya UPT, dia tidak punya instansi vertikal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dia di kompleknya di lapangan Banteng. Dasar hukumnya masih sama, tugasnya dia perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan resiko keuangan. Namanya DJPPR. Oke, sebelum saya lebih jauh, sekarang tanggal 7, absen 7. Mbak Andrea Yola, Mbak, bedanya pinjaman sama hibah itu apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Kalau pinjaman itu nanti kita harus ngembaliin, tapi kalau hibah itu kayak dikasih gitu. Oke. Nah, ini bulan Juli, absen 6. Coba. Iya, Pak. Bedanya pinjaman dengan hibah. Kalau pinjaman itu harus dibayarkan kembali, dikembalikan ke orangnya. Mungkin ada tambahan bunga juga mungkin, Pak. Terus kalau hibah, secara sukarela dikasih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pinjaman itu ya kita mau nggak mau ya suka nggak suka harus balikin. Baik yang tanpa bunga atau yang dengan bunga. Cuman umumnya sih biasanya kalau pinjaman ya ada bunganya. Kalau apa namanya di hibah biasanya itu kita diberikan secara cuma-cuma. Cuman seringnya misalnya kayak hibah pendidikan, misalnya kita nanti ada istilah kalau di pengelolaan keuangan itu ada namanya loan, ada namanya grant. Loan itu pinjaman, grant itu hibah. Hibah itu biasanya diberikan tanpa harus mengembalikan. Cuman kadang-kadang kita diberikan hibah untuk sekolah, beasiswa pendidikan. Cuman sekolahnya harus di Jepang, misalnya. Jadi uang itu ya nanti muternya di mereka juga, tapi dalam catatan mereka ngasih kita hibah pendidikan. Jadi kita dikasih hibah, yakni beasiswa pendidikan bagi 1.000 orang untuk bersekolah di Jepang. Seolah-olah kita dikasih hibah, tapi dalam prakteknya uang itu juga berputarnya di sana-sana juga. Nah, fungsinya jelas ada dukungan administrasi, itu dihandle oleh sekretariat, ada bidang pengelolaan pinjaman, ada BIMTEK, ada terkait dengan surat berharga, ada pemantauan dan evaluasinya. Nah, kalau kalian pernah dengar, itu sering tuh sekarang tuh biasanya, ini lagi pemerintah menjual SBR atau sukuk retail misalnya, atau ori seri berapa misalnya. Jadi kalau kita ini intermezzo, ada namanya surat berharga nasional, surat berharga negara SBN, yaitu klasternya ada 2, SUN dan surat berharga syariah negara. SUN itu dapat diperdagangkan, misalnya ori. Terus kalau SBSN itu misalnya suku retail dan lain sebagainya. Untuk penjelasannya silahkan kalian dibuka masing-masing, browsing aja. Secara umum surat berharga negara ini adalah sebuah surat utang dari negara kepada rakyatnya atau kepada pemegang sunnya itu, pemegang surat berharganya,
dengan janji akan dilunasi dalam tempo waktu tertentu dan tiap bulan misalnya mendapatkan imbalan tertentu. Tujuannya biasanya kenapa kok sampai pemerintah menjual sun, menjual ori, membuat suku retail, ya tujuannya adalah yang pasti untuk mencari pendapatan atau mencari tambahan untuk pendapatan negara, untuk pembiayaan APBN misalnya, dan juga untuk mendiversifikasi utang negara. Jadi biar nggak seluruhnya utang itu ke pihak lain, ke negara lain. Ada yang dalam bentuk surat berharga ini. Nah, struktur organisasinya agak jelimet. Oh ya, ini semua materi sudah ada di LMS. Silakan diambil. Jadi jelas ini ada direktur sekretariatnya. Sekretariatnya umumnya itu ada 5 bagian. Cuman di sini dia ada organisasi, ada SDM, ada keuangan, ada KI. KI berdiri sendiri, ada bagian umum dan bagian teknologi dan informasi. Jadi dia punya 6 bagian sekretariatnya. Untuk direktoratnya, eselon 2-nya ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, ada Direktorat SUN, Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Pengelolaan Resiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Settlement itu kalau boleh dibilang itu penyelesaian. Maksudnya penyelesaian itu misalnya kita beli obligasi, kita beli nih, kita sudah booking, sudah beli, settlement itu tanggal pembayaran kita. Misalnya kita beli sekarang tanggal 6 atau tanggal 7, settlementnya tanggal 30 Juli. Jadi titik penghitungan bunganya atau imbal baliknya atau imbal jasanya itu dimulai ketika waktu settlement itu, misalnya tanggal 30 itu kita bayar, kita selesaikan, ya berarti ngitungnya mulai dari tanggal 30, bukan pada tanggal kita pengen beli hari ini, tanggal 7. Kita lanjutkan. Ini sekilas tentang struktur organisasi DJPPR. Ini tadi sekilas. Sekretariat sama ya, sekretariat tugasnya melaksanakan koordinasi, melaksanakan dukungan administrasi, cuman bedanya di sini ada 6 bagian. Jadi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kemarin kita pelajari, di mana umumnya itu 5. Ini dia ada 6. Untuk direktoratnya, yang pertama mengurusi peminjaman dan hibah, mulai dari perumusan kebijakannya, termasuk penyelaksanaan kebijakannya. Tadi sudah kita bahas juga, arti pinjaman itu apa, arti hibah itu apa. Di sini, sederhananya di sini ada subdit perencanaan dan analisis pinjaman dan hibah. Kemungkinan besar di sini adalah titik untuk menganalisis kira-kira pinjaman ini mau dilanjutkan atau mau minjam ke siapa. Ini dianalisisnya di sini yang pertama. Yang subdit yang kedua, pinjaman dan hibah multilateral, berarti kemungkinan biasanya ini hibah-hibah atau pinjaman dari grup-grup, misalnya kayak IMF atau World Bank, itu yang terdiri dari banyak negara. Kalau bilateral 1, bilateral 2, kemungkinan besar ini di sini yang ngurusi pinjaman antar negara. Jadi bukan melalui IMF, World Bank, dan lain sebagainya, tapi head to head dengan negara yang lain. Berikutnya subdirektorat yang kedua adalah Direktorat SUN, Surat Utang Negara. Ini yang mulai dari rumusan kebijakan termasuk melaksanakan kebijakan di bidang SUN. Ini subdit portofolio SUN, subdit pengembangan dan pendalaman pasar surat utang negara, subdit analisis keuangan dan pasar SUN, dan subdit hukum dan evaluasi transaksi surat utang negara, dan ada satu subbagian tata usaha.
Ini terkait dengan SUN, tadi sudah saya sempat sekilas tentang macam-macam surat utang negara. Ini adalah pembiayaan syariah, mulai dari perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya, yang tadi ngurusi SUN, SBN tadi kan dibagi dua, SUN sama SBSN. Nah, SBSN yang ngurus di sini. Subdit pengelolaan transaksi SBSN, subdit pengelolaan proyek dan aset SBSN, subdit analis keuangan dan pasar surat pasar SBSN, subdit peraturan dan analisis hukum keuangan syariah, dan ada satu subbag TU. Berikutnya adalah pengelolaan resiko keuangan negara. Nanti jangan breakthrough atau jangan bingung antara definisi resiko di sini dan resiko yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan. Jadi kalau di Biro Perencanaan Keuangan kan ada bagian pengelolaan kinerja dan resiko. Itu resikonya adalah umumnya terkait dengan resiko-resiko operasional, resiko-resiko umum. Kalau di sini yang dimaksud dengan pengelolaan resiko di sini adalah resiko-resiko yang kaitannya dengan keuangan negara. Jadi kalau yang di Rocan KU itu resiko-resiko yang kaitannya dengan pencapaian target indikator kinerja utama. Target IKU masing-masing unit kaitannya dengan manajemen resiko, dan itu sudah kita pelajari di manajemen resiko di yang kemarin. Jadi manajemen resiko yang kita pelajari kemarin itu manajemen resiko yang dikelola oleh bagian pengelolaan kinerja dan resiko di Biro Perencanaan Keuangan, bukan resiko yang ada di sini. Di sini ada subdit mitigasi resiko APBN, mitigasi resiko BUMN, mitigasi resiko LK, dan instrumen mitigasi resiko, pengelolaan risiko aset dan kewajiban negara. Jadi termasuk hutang, APBN, BUMN, ini yang menganalisis resikonya di sini. Nah, ini adalah pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. Jadi penghitungannya dan lain sebagainya dihandle di subdit ini kalau ada proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh pemerintah. Ada namanya penyiapan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kalau kalian pernah dengar istilah namanya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ada subdit dukungan pemerintah, subdit peraturan pengembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur, dan subbag TU. Ada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Jadi pembiayaan itu dikelola sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya ada defisit APBN, pembiayaannya mau dari mana, apakah mau mengandalkan pinjaman, atau mau mengandalkan surat berharga, atau mau dari mana, ya ini yang menganalisis perencanaan dan strateginya. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Di sini hampir sama, jadi kemungkinan besar di sini treatment-nya atau pendekatannya sama dengan yang ada di DJPK. Jadi yang melakukan pengelolaan di mana, yang mengevaluasi dan monitoring ini direktorat ini. Jadi memisahkan antara direktorat teknis yang mengeksekusi tugas dan fungsinya di DJPPR dengan direktorat monitoring dan evaluasi. Jabatan fungsional di DJPPR ada nama fungsional analisis pembiayaan dan resiko. Jadi ini jabatan fungsionalnya. Kalau di BKF kemarin kan jabatan analisis kebijakan. Kalau ini di sini namanya jabatan fungsional analis pembiayaan dan resiko. Ini di DJPPR. Sudah dua yang kita bahas sekilas. Ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Oke. Terkait DJPPR tadi, Pak, itu kan ada Direktorat Pinjaman dan Hibah. Terus di bawahnya ada subdit Pinjaman dan Hibah bilateral 1 dan bilateral 2.
Itu perbedaan antara dua subjek itu apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kevin. Jadi kalau Direktorat Bilateral 1 dan Bilateral 2 itu umumnya kaitannya dengan biasanya pembagian wilayahnya. Jadi kalau negara dengan negara A misalnya itu satu. Jadi apa namanya sederhananya itu bukan berdasarkan yang lain. Jadi kalau kayak enaknya apa ya? Wilayah ininya aja lah, wilayah mitranya, mitra kerjanya. Mitra kerjanya itu yang lari ke satu, ada yang lari ke dua. Jadi pembagian wilayah kerja atau mitra kerja terkait dengan namanya bilateral 1, bilateral 2. Ini kayak kemarin kan ada namanya inspektorat 1, inspektorat 2 gitu kan. Jadi pembagiannya seperti itu, Mbak Kevin. Jadi itu dibagi berdasarkan wilayahnya atau mitra kerjanya. Itu Mbak Kevin. Ada yang mau ditambahkan teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke yang ketiga. Jadi materi yang ketiga, ini kita sudah mulai unit-unit yang memiliki instansi vertikal atau UPT di daerah. Kita masuk ke Dijen Perbendaharaan. Nanti di sini ada klaster-klaster yang unik juga. DJPB, jadi di mana di situ ada kantor pemerintah ya, kemungkinan besar di situ ada namanya KPPN. Jadi KPPN itu kalau pajak misalnya hanya ada di kota-kota agak gede gitu ya. Kalau KPPN biasanya lebih terpencil. Karena apa? Di situ dia melayani pembayaran untuk kantor-kantor pemerintah pusat yang ada di situ. Termasuk untuk yang sekarang, dana desa itu mitranya adalah KPPN. Jadi Direktorat Jenderal Perben itu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, dan akhlak akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau penyusunan anggaran dihandle oleh DJA, pengelolaan BMN negara dihandle oleh DJKN, kalau pengelolaan laporan akuntansi dan pelaporannya itu dihandle oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini fungsinya banyak sekali, kita langsung masuk saja. Di sini kita bagi menjadi dua, unit pusat dan unit vertikal daerah. Nah, unit pusatnya itu ada sekretariat, ada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, ada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Pembelajaran Perbendaharaan (SITP), Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat BPK BLU, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Direktorat Sistem Perbendaharaan. Ini unit pusatnya. Kita mulai masuk ke sekretariat. Sekretariat itu jelas tugasnya sama, koordinasi, dukungan administrasi. Kita cek sekretariatnya DJ Perben. Ada berapa bagian? Di sini dia ada 5. Organisasi, ada SDM atau kepegawaian, keuangannya juga ada, bagian umum, bagian kepatuhan internal. Yang belum ada atau yang nggak ada di sini, yang terkait dengan kehumasan.
kita cek dia dilekatkan di mana. Susunan anggaran. Oh, dia kehumasannya tidak berdiri sendiri, tapi dilekatkan di bagian umum. Ini di kehumasannya. Kalau di beberapa tempat kehumasan berdiri sendiri menjadi eselon 3, di sini dia melekat di bagian umum, subbab kehumasan, layanan informasi, dan protokoler. Nah, Direktorat Pelaksanaan Anggaran ini mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, monitoring, dan evaluasi bidang pelaksanaan anggaran. Ini biasanya kalau kita, jadi kan gini, alurnya itu anggaran disusun oleh DCA. DCA turun menjadi DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA itu terdiri dari rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun oleh sebuah unit. Nah, jika di tengah jalan mau ada pergeseran misalnya penggunaan, itu ada 3 macam. Pergeseran itu cukup disahkan oleh Kepala Satuan Kerja, atau direvisikan ke sini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran ini, atau direvisikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi semuanya punya kewenangan untuk menggeser anggaran, tergantung kewenangannya masing-masing. Untuk Direktorat Pelaksanaan Anggaran ini ada koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan anggaran. Nah, ada PA1, PA2, PA3, PA4. Ini tergantung dengan kementerian yang dikelola. Jadi pembagiannya berdasarkan pembagian kementerian. Kalau di Kementerian Keuangan, seingat saya kalau nggak salah itu di penyusunan anggaran 2, PA2. Berikutnya adalah pengelolaan kas negara. Jadi satu hal yang harus kalian pikirkan bahwa negara itu kasnya itu bukannya kasnya tidak terbatas, bukan, tetapi kas negara itu harus diatur karena jumlahnya sangat terbatas. Kenapa saya bilang sangat terbatas? Jadi ibaratnya itu untuk saat ini angka-angka yang ada di anggaran masing-masing itu bentuknya baru sekedar angka. Tetapi real kas negara itu berapa, itu di sini. Makanya di Satuan Kerja itu selama 1 tahun itu diminta untuk menyusun namanya rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana bulan Januari itu sekian miliar misalnya. Di situ data yang terkumpul itu secara nasional nanti akan dikelola akan disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas ini. Direktorat Pengelolaan Kas, ini loh dalam bulan Januari ini negara kita itu butuh kas sekian miliar atau sekian ratus miliar atau sekian triliun. Kamu cari dari mana itu yang bisa didapat. Ya, pastinya kan macam-macam. Kayak pajak misalnya, apakah pajak sudah masuk, uang penerimaan pajaknya, dari cukai apakah sudah ada pemasukan, oh sudah ada nih, oh dari pembiayaan misalnya, dari pinjaman apakah sudah ada. Jadi direktorat ini tuh yang menghandle pengelolaan kas negara itu seperti apa. Makanya setiap satuan kerja itu selain menyusun rencana penarikan dana bulanan, itu akan dipres sampai dengan rencana penarikan dana harian. Hari ini kamu mau narik enggak? Kalau hari ini mau narik, kemarin harus sudah lapor. Tujuannya apa? Supaya kas negara itu tidak dalam tanda kutip tidak idle. Karena apa? Begitu kita bilang, aku bulan Januari mau ngambil sekian puluh M misalnya. Uang itu sudah dicarikan oleh direktorat ini. Nah, kalau idle nganggur, kan sayang. Daripada gitu kan mending diinvestasikan. Sekian M, sekian ratus M dalam 1 malam misalnya, udah bertambah menjadi berapa gitu kan. Makanya ada namanya rencana penarikan dana bulanan, mingguan, dan harian, di mana itu dimaksudkan untuk
mempresisikan keberadaan kas negara supaya tidak terlalu banyak ngendon. Jadi ibarat kalian misalnya punya uang di tabungan 10 juta misalnya selama bulan Juli ini, dalam jangka waktu 1 sampai tanggal 30, ya kalian nggak ada rencana untuk membelanjakan uang itu ya, daripada ditaruh ngendon ya mending diinvestasikan. Tetapi ya investasinya nggak asal nembak investasi, tapi pasti dengan perhitungan supaya didapatkan sebuah keuntungan. Jadi uangnya nggak semakin berkurang tapi malah bertambah. Makanya itu di direktorat ini sekarang itu tugasnya pusing untuk mengatur cash flow negara kita. Subdirektoratnya ada optimalisasi kas, ada kebijakan treasury dealing room dan manajemen risiko, ada manajemen penerimaan dan pengeluaran kas, ada manajemen kas pinjaman dan hibah, ada manajemen rekening lainnya, ada settlement, akuntansi, dan pelaporan pengeluaran kas. Ini Direktorat SMI, Sistem Manajemen Investasi. Jadi ciri khas di kita itu pejabatnya siapa, nanti direktoratnya itu singkatannya itu menyerupai singkatan nama pejabat. Dulu ada namanya Pak Mulya P. Nasution, Sekretaris Jenderal. Makanya di penerimaan negara itu ada namanya modul penerimaan negara MPN. Sama ini direktorat ini Ibu kita, Bu Menteri namanya Sri Mulyati Indrawati, singkatannya SMI, direktoratnya ya namanya Direktorat SMI, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Jadi seringnya kita seperti itu, namanya dimirip-miripkan. Di sini tadi saya singgung di pengelolaan kas itu, jadi kas-kas yang idle itu diupayakan untuk diinvestasikan di sini supaya lebih optimal berdaya guna. Di sini ada namanya Subdit Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan, Penganggaran Pengelolaan Kinerja Risiko Investasi, Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Investasi BUMN, Investasi Pemda, Direktorat Kredit Program dan Investasi lainnya. Berikutnya ada pengelolaan keuangan BLU. Jadi BLU itu contohnya STAN, itu BLU, terus universitas-universitas itu beberapa ada yang BLU, beberapa ada yang BHMN. Jadi BLU itu sederhananya kayak kemarin melaksanakan SKD dapat uang berapa, itu uangnya bisa langsung dipakai. Kalau instansi PNBP atau BLU sebagian, uangnya itu harus disetor dulu ke kas negara, baru bisa diambil berapa bagian. Kalau full BLU penuh, kemarin mungkin kalian sudah mempelajari BLU penuh ya, uang dari penerimaan SKD USM STAN itu ya bisa dipakai STAN untuk membiayai kegiatannya. Jadi pengelolaan keuangannya di-handle oleh direktorat khusus namanya Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU. Di sini ada peraturan standarisasi teknis BLU, subdit tarif remunerasi dan informasi BLU dan lain sebagainya. Jadi pokoknya BLU di-handle oleh Direktorat PPK BLU, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Unit pusat berikutnya Direktorat APK, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jadi kalau kalian misalnya pernah dengar ada namanya aplikasi Sepan, aplikasi Sakti untuk pelaporan keuangan, ada namanya dulu sistem akuntansi berbasis akrual. Itu kebijakan akuntansinya dihandle di sini. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di sini ada standar akuntansi pemerintah, ini yang mengeluarkan ini SAP. Terus ada sistem akuntansinya yang handle di sini
peraturannya di sini, sistem akuntansinya di sini, bimbingan teknisnya di sini. Pokoknya terkait dengan akuntansi dan pelaporan dihandle oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ini DSP, Direktorat Sistem Perbendaharaan, ya ini yang ngurusi aplikasinya secara umum. Kalau tadi Direktorat Sistem Keuangan itu yang terkait dengan pelaporan keuangan, laporan-laporan keuangan. Kalau Direktorat Sistem Perbendaharaan itu untuk keseluruhan aplikasi yang ada dilaksanakan di lingkungan perbendaharaan, di KPPN, Satker, itu yang kalau sekarang kalian mungkin pernah dengar namanya Sakti. Itu yang sistem perbendaharaannya yang menelurkan ini dan nanti bekerja sama dengan SITP. Ini Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Kalau, oh ya, jangan bingung, kalau di anggaran itu ada namanya DSP, Direktorat Sistem Penganggaran. Kalau di sini ada namanya Direktorat Sistem Perbendaharaan yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita bicara siklus akuntansi, itu ada namanya perencanaan, ada penganggaran, perencanaan itu dihandle oleh Bappenas, penganggaran itu DJA, perbendaharaan oleh Perben, pelaporan Perben juga. PMN-nya DJKN. Jadi siklusnya seperti itu. Di Direktorat SITP, sistem yang handle ini. Itu tadi sekilas tentang Direktorat Pusat. Direktorat Perben Pusat maksud saya. Ada yang ingin didiskusikan? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan ada ini Pak ya, yang di DJPB itu ada Direktorat Sistem Manajemen dan Investasi. Nah, Direktorat Sistem Manajemen dan Investasi ini dia bisa koordinasi dengan Kementerian Investasi nggak Pak kita dalam melakukan investasi negara? Terima kasih Pak. Jadi kalau dibilang investasinya itu antara Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan investasi yang di Kementerian Investasi itu dua hal yang berbeda, Mas. Jadi kalau yang di Kementerian Investasi itu investasi secara umum. Kalau di Direktorat Sistem Manajemen Investasi ini investasi atas kas negara yang dihandle oleh Perben. Jadi kas negara itu biar nggak idle, bagaimana caranya supaya diatur sedemikian rupa untuk diinvestasikan. Jadi kalau yang di Kementerian Investasi itu kan ngundang investor dari luar. Kalau ini hanya untuk ngurusi ini loh, biar kas negara ini nggak mubazir, nggak nganggur, yuk diinvestasikan, gitulah sederhananya seperti itu. Jadi dua hal walaupun namanya sama, tapi itu dua hal yang berbeda. Kalau di Kementerian Investasi kan mungkin investasi dalam infrastruktur, investasi dalam lain-lain lah misalnya. Kalau di sini investasi ini yang dihandle adalah kas negara kita. Nangkep nggak? Atau kurang jelas? Nangkep Pak. Nangkep ya. Jadi walaupun namanya sama investasi, tapi bidangnya beda. Jadi yang sana itu ngundang investor, yang sini kita punya kas negara, bagaimana caranya supaya bernilai tambah ya kita investasikan. Jadi dua hal yang berbeda. Itu ya, Mas Dan. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya, nanti kalau misalnya mau ada yang dikonfirmasi, dipotong saja nggak apa-apa. Unit vertikal DJPB itu ada Kanwil,
ada KPPN, ada kelompok jabatan fungsional. Kalau ingat ya, kalau vertikal, namanya instansi vertikal berarti berjenjang. Kantor pusat, kantor wilayah, kantor pelayanan. Kalau kayak BPPK, kantor pusat langsung balai, nggak ada loncatan di tengahnya, ya berarti namanya bukan instansi vertikal, tapi unit pelaksana teknis. Nah, Kanwil ini sebenarnya tugasnya itu mirip sama kantor pusat DJ Perben. Cuman dia lingkupnya tergantung wilayahnya, baginya tergantung wilayahnya. Cuman kalau secara tugas, dia tugasnya itu mini atau mini kantor pusat lah. Nah ini ada Kanwil Perben, ada bagian umum, ada pelaksanaan anggaran 1, pelaksanaan anggaran 2, bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal. Ini Kanwil, dia membawai KPPN. Jadi, nah termasuk kayak satker-satker di lingkungan KPPN itu, kalau revisi anggaran, ada yang revisi kewenangannya Kanwil Perbendaharaan. Jadi kalau mau merubah peruntukan anggaran, harus ke Kanwil Perbendaharaan. Nah, untuk KPPN-nya sendiri, ada namanya KPPN tipe A1, ada KPPN tipe A2, dan ada namanya KPPN khusus. Antara tipe A1 dan tipe A2 itu tergantung jenis besarnya kantor. Nah, tugasnya sama. Tipe A1, tipe A2 itu tugasnya sama. Contohnya ya, tipe A1 ada subbak umum, seksi vera, verifikasi dan akuntansi, verifikasi dan akuntansi, seksi bank, seksi MSKI, manajemen satker dan kepatuhan internal, dan seksi pencairan dana. Ini tipe A1. Jangan tanya ya, Pak, kenapa dinamain A1 gitu kan, bukan A4 atau F4 misalnya. Jadi ini hanya sebatas nama A1, A2. Jadi kalau ditanya apa perbedaan A1 dan A2 ya, tugasnya sama, perbedaannya hanya perbedaan besaran kantor. Biasanya kalau dia wilayah kerjanya sedikit, kecil, namanya tipe A2. Ingat ya tadi, ada tadi seksi verifikasi akuntansi berdiri sendiri, manajemen satker gabung jadi satu dengan kepatuhan internal, pencairan dana berdiri sendiri, bank berdiri sendiri. Jadi kalau A1, tadi ada 4 eselon 4 seksi, dan 1 subbak. Kalau A2 itu hanya 3 seksi dan 1 subbak. Ini tipe A2. Ini ada namanya KPPN khusus. KPPN khusus pinjaman dan hibah. Ya, ini tugasnya yang menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran yang berasal dari dana pinjaman luar negeri atau dari hibah. Kalau itu dari APBN murni, itu di KPPN A1 atau A2, tapi kalau sumbernya dari hibah atau pinjaman, nanti satuan kerja mencairkannya ke KPPN khusus ini. Strukturnya, subbak umum, mirip-mirip lah. Vera, bank, MSKI, nah ini. Penyaluran hibah 1, hibah 2, ini tergantung pembagian satkernya biasanya. Jadi khusus yang kedua, penerimaan. Jadi KPPN ini kemungkinan besar yang bermitra dengan DJP. Karena apa? Di sini menangani pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, rekonsiliasi, transaksi data penerimaan, dan penatausahaan penerimaan negara. Ini ada layanan pengelolaan teknologi informasi, seksi rekon, seksi pelaporan dan KI, seksi vera, dan analisa statistik. Jadi ini hanya khusus ngurusi penerimaan. Jadi mitranya bisa jadi DJP, terus BC,
atau kementerian lain yang ada penerimaan. Ini KPPN khusus investasi. Ini dia menata usahakan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, melaksanakan penghitungan penagihan, dan penerbitan SPM, investasi pemerintah, penerus pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Ini struktur organisasinya, settlement 1, settlement 2, penyaluran investasi. Kelompok jabatan fungsional, ada jabatan fungsional namanya Pranata APBN, ada analis pengelola keuangan APBN. Ini untuk yang perben. Sebelum kita akhiri untuk yang perben, ada yang ingin saya share sedikit. Oke, ini di sini dilihat, ini ada pembagian di PMK 262 2016 instansi vertikal. Di Aceh, di Kanwil Aceh itu ada KPPN Lok Banda Aceh, Lok Sumawe, Meilaboh. Ini tipenya A1 A2. Ingat A1 A2 itu umumnya tergantung besarnya kantor. Terus saya nggak tahu nanti kalian apakah ada yang nyebrang dari spesifikasi pajak ke sini. Ya moga-moga nggak ada. Moga-moga tetap di rumah sendiri, ya ini di DJP. Ini di Jakarta. Oh ya, untuk KPPN khusus itu hanya ada di Jakarta ya. Jadi khusus pinjaman hibah, khusus penerimaan, khusus investasi itu hanya ada di Jakarta. Ini sampai di Papua, Jayapura, Merauke, Biak, Seriui, Nabire, Wamena, Timika. Di Maluku ada Ambon, Masohi, Tual, Saumlaki. Jadi pembagiannya kalau instansi vertikalnya di JPB hanya ada 3. A1, A2, KPPN-nya hanya ada 3 macam, A1, A2, KPPN khusus, dan Kanwil. Kalau khususnya dibagi 3, khusus pinjaman dan hibah, khusus investasi, dan khusus penerimaan. Terkait dengan perbendaraan, ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, nggak ada ya, saya anggap nggak ada. Masih ada waktu 30 menit untuk kita masuk ke berikutnya adalah... Pak, saya mau nanya boleh? Boleh, silakan. Beberapa waktu yang lalu tuh teman saya kan ada yang cerita, Pak. Ada KPPN yang kantornya itu nggak buka setiap hari kayak kantor-kantor lain gitu loh, Pak. Jadi kayak misal setahun cuman satu waktu gitu. Namanya kalau nggak salah KPPN afilial apa ya? Yang kayak gitu itu gimana? Oh ya, itu namanya kalau saya boleh bilang itu sebenarnya KPPN bantu. Jadi dia itu secara struktur ini nggak ada di sini. Jadi hanya terdiri misalnya kemarin teman saya juga cerita itu nanti isinya itu satu tim itu kepala seksi, pelaksana 2, itu misalnya kayak kita bagi aja nih, kita lihat ke ini Papua Barat misalnya kan hanya ada 3 KPPN nih, Manokwari, Sorong, Pakpak. Padahal KPPN di Papua Barat kabupatennya kan banyak itu. Selain Sorong, Pakpak, Manokwari kan ada lagi. Jadi dia itu mendatang, biasanya dia akan membuat isinya satu tim, 3 orang misalnya ditugaskan kemana untuk mendekat ke user. Karena kalau ini kan pasti
usernya kan pulau-pulau nih. Jadi biasanya nanti ada titik di mana di situ dikasih kayak petugas pos atau petugas tiket. Jadi hanya hari Senin dan Selasa misalnya. Jadi satker itu, satuan kerja itu nggak harus melakukan perjalanan jauh ke Manokwari atau ke Sorong, tapi dia ke titik terdekat. Biasanya di sistem itu dia bukan kantor sendiri, bukan, dia sebutannya kayak KPPN afiliasi apa ya. Tapi nggak ada struktur ini ya, hanya isinya kepala seksi pencairan dana, pelaksana 2, biasanya 3 orang. Nanti yang satu PPNPM atau P3K, bukan PNS. Jadi satu tim di sana berapa hari? 2 hari piket di sana. Sistemnya seperti itu. Jadi mendekat ke biasanya adanya di kanwil-kanwil yang ini, KPPN yang bukan di Jawa. Kalau di Jawa kan relatif transportasi kan dekat. Dari satu kabupaten atau dari kantor ke KPPN kan dekat. Dan mudah. Kalau di luar Jawa, khususnya di daerah timur, itu kan untuk ngantar satu SPM aja, misalnya ada SPM senilai 2 juta untuk bayar tagihan listrik, misalnya harus diantar ke KPPN. Biaya nganternya dari kantornya dia, SPPD-nya ke KPPN udah ratusan, puluhan juta misalnya, tiket pesawatnya, nyewa perahunya misalnya. Bisa anggap 5 juta biaya SPPD-nya, SPM yang dibawa cuma 1, nilainya 2 juta untuk bayar listrik, kan sayang. Baik, Pak. Terima kasih. Itu ya, Mbak Andrea Yola. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Untuk yang keempat, DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ingat, terkait dengan pengelolaan BUMN yang kalau levelnya nasional dihandle oleh DJKN. Oke, kantor pusat DJKN, ingat kenapa ada kantor pusat? Karena dia pastinya ada kantor di daerah atau instansi vertikal. Tugas DJKN jelas ya, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang BUMN, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan, sederhananya adalah, kalau kita boleh bilang, itu adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Jadi itu sebenarnya uang negara, tapi dia disampaikan dititipkan atau dijadikan modal BUMN. Itu namanya kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, fungsi DJKN ada banyak. Yang pasti pengelolaan BUMN-nya, utamanya penilaian, terus bimbingan teknis supervisi,
pemantauan evaluasi pelaporan, dan lain sebagainya. Kalau unit eselon 2-nya dimulai dari set Ditjen. Yang pertama, set Ditjen ini di sini ada 5. Ada keuangan, ada perlengkapan, ada umum, ada kepegawaian, ada organisasi. Yang enggak ada kehumasan enggak ada. Karena di sini formnya dia di bagian perlengkapan. Kehumasannya dia enggak ada. Sekretariat jelas dia fungsinya untuk koordinasi dan dukungan administrasi. Untuk eselon 2 berikutnya adalah Direktorat BMN. Ada BMN 1, BMN 2, BMN 3, BMN 4. Dia membagi berdasarkan mitranya, berdasarkan kementeriannya. Kekayaan negara dipisahkan 1, 2, dan 3. Seksinya juga seksi 1A, 1B, 1C. Ini juga berdasarkan mitra kerjanya. Misalnya, ini KNL, kekayaan negara, dan kekayaan negara lain-lain. Ini juga sama. Piutang negara 1, piutang negara 2, KNL 1, KNL 2, KNL 3. Jadi, baginya seperti itu. Ini Direktorat Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. Sama dia, 1, 2, 3. Ada subdit perencanaan pengembangan sistem aplikasi. Kalau sistem aplikasi yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara, itu namanya SIMAN. Kalau dulu namanya SIMAK. BMN, Sistem Manajemen Akuntansi dan Kinerja Barang Milik Negara. Kalau sekarang namanya SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Berikutnya ada Direktorat Penilaian. Jadi Direktorat Penilaian itu ada penilaian properti, penilaian bisnis, penilaian subdit kualitas penilaian pemerintah, dan subdit analisis data dan informasi penilaian. Jadi penilaian ini fungsinya, kalau dulu kan aset negara itu kan misalnya punya tanah nilainya 1. Karena kan nggak bisa diisi 0, dulu nilainya 1. Nah sekarang aset-aset negara itu harus dinilai. Dinilai bagaimana? Ya dinilai sesuai dengan harga pasarnya. Nilainya berapa, nanti dicatat di daftar asetnya satuan kerja tersebut, kementerian tersebut, sehingga jelas, kementerian ini punya kantor nilainya segini. Sehingga nanti secara akumulasi, secara negara, akan terlihat aset negara itu ada berapa triliun sih. Itu fungsi dari penilaian. Lelang ini fungsinya misalnya ada barang. Misalnya gini, ada kasus itu misalnya korupsi. Ada barang bukti, sudah vonis, barang bukti diambil negara, dilelang, ya yang lelang ini. Yang lelang itu Direktorat Lelang, dalam hal ini di daerah dilaksanakan oleh KPKNL. Dilakukan lagi oleh namanya pejabat lelang. Jadi Direktorat ini dia sebagai Bina Lelang 1, Bina Lelang 2, Bina Lelang 3. Ini humasnya, hukum dan hubungan masyarakat, peraturan-peraturan terkait BMN ya berarti di subdit peraturan perundangan. Kalau ada kasus dengan KPKNL, instansi vertikalnya atau kanwilnya, ini ada subdit juga bantuan hukum, pastinya nanti subdit ini akan bekerja sama dengan Biro Advokasi di Sekjen, subdit humas, dia komunikasi publik, penyuluhan, dokumentasi, dan lain sebagainya.
Kelompok jabatan fungsional kalau di lelang itu ada namanya jafung penilai, jafung lelang. Ada, seingat saya ada 2, jafung penilai dan jafung lelang. Oke, untuk instansi pusat. Untuk instansi daerah, sebentar lagi. Untuk pusat, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Instansi vertikal DJKN. Ini sumbernya di PMK 170, STDTD, PMK 263, 2016. Ada Kanwil, sama dengan Perben ya. Ini ada Kanwil DJKN. Jadi dia bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jadi tanggung jawabnya ke Dirjen, Pak Dirjen. Ini dia Kanwil ini terbagi menjadi bagian umum. Ada bidang KN, bidang penilaian, bidang piutang, bidang lelang. Jadi kalau saya boleh bilang, Kanwil ini adalah mikro ya, mikro DJKN. Sama kayak Perben, mini DJKN, mini Perben. Kenapa? Karena di Kanwil ini hampir fungsi-fungsi yang ada di kantor pusat ada di sini. Ada punya piutang, ada fungsi lelang, ada fungsi penilaian, ada pengelolaan PKN, pengelolaan kekayaan negara, ada kepatuhan internal, hukum, dan informasi. Dan Kanwil ini juga membawai namanya KPKNL, Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Di bawah Kanwil ada namanya KPKNL, Kantor Pelayanan dan Kekayaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL. Ya, ini instansi vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. Jadi kalau di pajak ada Kanwil, di bawahnya ada KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Di sini kalau di DJKN ada Kanwil juga dan ada Kepala KPKNL, Kepala Kantor Pelayanan. Ini tugasnya melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Jadi ini mini lagi. Mini lagi artinya dia juga menjalankan fungsi hampir sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ada seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi penilaian, seksi piutang, seksi lelang, seksi hukum informasi, seksi KI. Bedanya kalau ini mitranya itu langsung satuan kerja atau kantor-kantor. Misalnya kayak KPP mau melakukan penilaian, evaluasi aset, atau mau lelang aset-asetnya yang sudah tidak berfungsi, atau lelang bongkaran, ya dia menghubungi KPKNL di wilayah kerja itu. Nah ini, Kanwil Aceh itu membawai KPKNL Banda Aceh, Lok Sumawi Melabuh. Jadi kantor pelayanan yang ada di paling terpencil itu Perben. Berikutnya yang hampir sebagian besar, hampir semua kabupaten ada itu pajak. Terus baru BC, baru DJKN, terus BPPK. Maksudnya gini, di Jawa Timur itu KPPN itu banyak. KPP juga banyak. BC nggak sebanyak pajak. KPKNL nggak sebanyak BC. Paling sedikit BPPK. Di Jawa Timur cuma ada 1. Ini di Lampung ada 4, Banten ada 3,
Coba bayangin kan di Banten itu kalau kita bilang KPP pasti banyak. Ada KPP Tangerang Selatan, KPP Tangerang, KPP macam-macam lah, Serang. Perben juga ada KPPN Tangerang, KPPN Serang. Kalau KPKNL di Provinsi Banten cuma ada 3. Di Jawa Timur itu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro. Nah, ini KPKNL Kediri ini sampai sekarang belum ada. Jadi di PMK ini sudah ada, tapi sampai sekarang dia belum ada. Ini di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Oke, KPKNL, DJKN, ada yang mau dikonfirmasi? Sebelum kita lanjut ke Bea Cukai. Oke ya, saya asumsikan nggak ada. Kita masuk ke Bea Cukai untuk materi yang terakhir. Ini juga akan saya percepat. Bea Cukai, sebuah direktorat jenderal, ada sekjen, ya tugasnya yang ngurusi segala hal yang terkait dengan kepabeanan dan cukai ya. Kepabeanan itu biasanya adanya di apa namanya, di bandara, terus di pelabuhan itu misalnya ada bea masuknya, pelabuhan internasional ya. Kalau cukai ya biasanya di kantor-kantor yang dekat dengan pabrik rokok, misalnya KPBC Kudus itu tipe cukai, Kediri itu tipe cukai, di Ngurah Rai itu tipe pabean, nanti macam-macam. Fungsinya juga silahkan kalian dalami. Dibagi sekretariat, jelas sekretariat tugasnya memberikan dukungan administrasi dan pelaksanaan koordinasi. Sekretariat kalau di Bea Cukai ini ada organisasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian sendiri karena pegawainya banyak ya. Pengelolaan BMN, bagian umum. Ini sekretariat, ada organisasi tata laksana, kepegawaian, pengembangan kepegawaian, BMN, bagian umum, bagian keuangan. Ada direktorat teknis kepabeanan. Dia tugasnya ya nyusun rumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang kaitannya dengan kepegawaian, impor, ekspor, profil komoditi, tarif bea masuk, nilai pabean, dan data harga. Di sini untuk Direktorat Teknis Kepabeanan dibagi subdit impor, subdit ekspor, subdit klasifikasi barang, subdit nilai pabean, subdit registrasi kepabeanan. Ya pokoknya intinya hal-hal yang kaitannya dengan impor, ekspor, kepabeanan ini dihandle oleh Direktorat Teknis Kepabeanan. Berikutnya adalah Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Yang dimaksud dengan fasilitas ini, kalau saya boleh jelaskan, ini bukan kayak ini ya. Misalnya motor dinas, mobil dinas, bukan. Fasilitas kepabeanan ini kalau kita boleh jelaskan adalah sebuah privilege atau sebuah pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada para wajib pajak lah, atau kepada para pelanggannya untuk mendapatkan, bisa jadi bentuk keringanan, pembebasan, dan lain sebagainya. Makanya dinamakan Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Jadi fasilitas yang dimaksud ke sini bukan supporting unit untuk intern kepabeanan, tetapi dia adalah pemberian pelayanan tambahan, pelayanan tertentu kepada para stakeholder-nya. Di sini Direktorat Fasilitas Kepabeanan dibagi menjadi subdit pembebasan, subdit fasilitas pertambangan, subdit fasilitas impor, tujuan ekspor,
Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat, dan Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus. Kalau saya boleh jelaskan sekilas tentang fasilitas impor tujuan ekspor itu gini, setiap barang yang masuk itu kan harusnya dikenain bea masuk. Tetapi ketika kalau dia mengambil fasilitas namanya fasilitas impor tujuan ekspor, jadi itu nggak akan dikenai bea masuk. Karena apa? Dia itu diimpor, dirakit, dibentuk, diolah, untuk kemudian diekspor kembali. Makanya di situ namanya dia tidak akan kena bea masuk karena barang itu tidak diedarkan di dalam negeri. Makanya namanya ada fasilitas impor tujuan ekspor. Berikutnya Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Ini ada tarif cukai, harga dasar, ada subdit perizinan fasilitas cukai, subdit pelunasan dan pengembalian cukai, subdit potensi cukai, dan kepatuhan pengusaha barang kena cukai. Jadi pokoknya yang terkait dengan cukai ini diatur di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Ini yang kemarin lagi booming di bea cukai kita. Ini ada mitra dengan bea cukai yang lain, yaitu kalau kerjasamanya dihandle oleh direktorat ini. Dia ada multilateral, bilateral, regional, komunikasi publik, penyuluhan dan layanan informasi. Ini ada keberatan banding dan peraturan, hampir sama dengan yang di DJP. DJP juga ada keberatan banding. Jadi jika nanti ada wajib pajak yang keberatan terkait dengan tarif bea masuknya atau tarif cukainya, dia dapat mengajukan keberatan dan banding yang diatur oleh Direktorat Keberatan dan Banding. Ini ada Subdirektorat Keberatan, Subdirektorat Banding, Subdirektorat Upaya Hukum, dan ada juga Subdirektorat Peraturan yang intinya dia tugasnya terkait dengan penyiapan peraturan-peraturan yang terkait di bea cukai. Ada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Di sini dia adalah yang kaitannya dengan teknologi informasi. Makanya di sini subdirektoratnya adalah Subdirektorat Strategi dan Perencanaan SI, Subdirektorat Pengembangan SI, Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, dan lain sebagainya. Ini kepatuhan internal. Kepatuhan internal itu lebih ke dalam maksudnya ya dia yang polisinya pegawai-pegawai bea cukai itu ini. Kalau di pajak ada Kisda, kalau di bea cukai adalah Direktorat Kepatuhan Internal. Jadi dia selevel eselon 2. Ada pencegahan, ada pengawasan kepatuhan, ada penjaminan kualitas, dan ada pengelolaan kinerja. Ini audit dan kepabeanan. Jadi ini tuh ada subdit perencanaan audit, pelaksanaan audit 1, pelaksanaan audit 2, dan monef audit. Jadi jika nanti wajib pajak atau wajib pajak itu mencurigakan dalam artian kok ini nggak ada bea masuknya, atau misalnya ini kok laporannya nggak pas, kok ada yang harusnya bayar gede kok bayarnya cuma sedikit, ya yang melakukan audit ya dihandle oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Penindakan dan penyidikan P2 ini umumnya direktorat ini isinya orang-orang yang berpakaian preman. Jadi jarang banget mereka berpakaian dinas bea cukai, jarang banget. Jadi ada patroli laut, narkotika, penyidikan, sarana operasi. Jadi kalau saya pernah dapat cerita, mereka jam kerjanya itu bukan siang, tapi malah malam. Jadi kalau di kantor bea cukai yang ada di bagian P2, di bidang P2, kadang-kadang dia cari informasi, nongkrong di warung malam-malam, nanti kalau ada yang pabrik rokok ilegal, atau ada yang miras atau minuman-minuman yang mengandung etil alkohol, nah itu tugas-tugas kalau di bea cukai tugasnya bidang P2. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategi, ini ada 3, MR,
penerimaan dan renstranya Bea Cukai. Ada kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional di sini ada jabatan fungsional pejabat fungsional pemeriksa dokumen, ada jabatan fungsional pemeriksa atau auditor. Oke, kita masuk, karena waktunya tinggal sebentar, kita masuk ke instansi vertikal Bea Cukai. Instansi vertikal Bea Cukai itu sama. Sebentar, saya ada telepon dulu ya. Saya nggak telepon dulu. Oke, mohon maaf sekali. Kita masuk ke instansi vertikal ya. Antar wilayah jelas ya, sama kayak DJKN, DJ Perben, dia membawai
membawai kantor bea cukai. Ini dia ada bidang-bidang dan dia ada juga KPPBC. Terus ini ada kanwil khusus, ada KPUBC, kantor pelayanan utama bea cukai, ada KPU tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu ada ini ya, tipe A, tipe B, tipe C itu tergantung besar kantornya ya. Sama kayak A1, A2. Ini tipe A, ini tipe B. Tipe A ini lihat di sini bidang pelayanan pabean dan cukainya ada 4. Kalau yang tipe B hanya ada 2. Kalau yang tipe C dia juga ada 2. Cuman bidangnya 4, 5 dengan bagian umum. Ini yang tipe B bidangnya 5, 6 dengan bagian umum. Jadi tipe A, tipe B, tipe C itu tergantung dengan besarnya kantor. Ada kantor pengawasan dan pelayanan. Ini kantor-kantor yang ada di kabupaten-kabupaten itu. Ada namanya KPPBC tipe Madya Pabean, tipe Madya Cukai, tipe Madya Pabean A, Pabean C, Pabean C. Pabean B, Pabean C. Jadi ini dulu bedanya, dulu Madya Pabean A, Pabean B, Pabean C itu dulu bukan tipe Madya. Jadi KPPBC tipe A, tipe B, tipe C, terus namanya berubah tipe Madya Pabean A, Pabean C, Pabean B. Ini tipe Madya Pabean, ini seksi pabean dan cukainya ada 9. Madya Cukai, ini ada 2. Pabean A itu ada 10, pabean B 6, pabean C kecil. Ini kantor bantu dan pos pengawasan. Jadi kalau di bea cukai ada kantor bantu, ada pos pengawasan. Biasanya pos pengawasan itu di kantor pos yang tujuannya ngecekin barang-barang impor, barang-barang yang masuk ke kantor pos. Jadi kalau kalian beli barang online dari luar negeri, pasti akan kena pantauan dari pos pengawasan dan bea cukai. Ini UPT-nya dia ada 2, pangkalan sarana operasi dan balai laboratorium. Pangkalan sarana operasi ini tugasnya, ya namanya juga sarana operasi, jadi yang patroli laut itu di sini. Pangkalan sarana operasi bea cukai. Kalau yang balai laboratorium ini untuk ngecek, untuk laboratorium, untuk barang-barang yang kaitannya dengan cukai. Jadi barang-barang diuji di sini. Kalau boleh share lagi peraturan sebelum saya akhiri. Ini yang Balai Laporan, dulu namanya BPIB, Balai Penelitian dan Informasi Barang, kalau nggak salah dulu namanya. Sekarang namanya BLBC, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 di Jakarta, kelas 2 itu di Medan dan di Surabaya. Namanya BLBC Jakarta, BLBC Medan, BLBC Surabaya. Jadi BLBC itu ada 3, tapi laboratoriumnya ada banyak. Balainya ada 3, laboratoriumnya ada banyak. Di Jakarta itu ada 3 laboratorium, di Medan ada 3, di Surabaya ada 2. Kalau yang satu tadi, pangkalan sarana operasi tadi, itu ini, ada Pangsarop di Tanjung Balai Karimun, tipenya A. Ada pangkalan sarana operasi tipe B di Batam. Ada pangkalan operasi tipe B di Tanjung Priok.
ada di Pantoloan, tipe B juga, ada di Sorong, tipe B juga. Itu tadi UPT-UPT dan instansi vertikal yang ada di Bea Cukai. Nah, setelah panjang lebar, ada lima eselon 1 yang kita bahas. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dikomentari? Jadi sama pesan saya ya. Jadi karena kita materinya sangat banyak, jadi ini tidak akan bisa maksimal kalau kalian tidak membaca lagi, mendalami masing-masing. Gitu. Jadi tugas kalian ketika kita sudah selesai, tolong dibaca lagi, dipahami lagi. Begitu. Ada yang perlu dikomentari lagi? Ya, cukup ya. Saatnya kalian kontemplasi, mengendapkan. Oke, Mbak Amel.